Shalom, saudara kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur hari yang baru Tuhan berikan buat kita untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Mari saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih, pimpinan, dan pemeliharaanmu bagi setiap kami, dan Engkau Tuhan yang sudah menolong istirahat kami dan membangunkan pagi ini dengan kekuatan yang baru, dengan kasih Tuhan yang baru. Sungguh kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Mari berbicaralah kepada setiap kami lewat kebenaran akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, perenungan kita didasari dari surat 1 Korintus pasal 10 ayat 31. Dikatakan, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk memuliakan Allah. Saudara, tema kita hari ini ialah muliakanlah Tuhan. Saudara, segala sesuatu diciptakan atau dibuat pasti ada tujuannya. Handphone misalnya yang Bapak Ibu pegang saat ini dibuat dengan tujuan untuk menelepon atau SMS, untuk berkomunikasi. Sendok yang ada di dapur kita dibuat dengan tujuan untuk makan. Sendal atau sepatu dibuat dengan tujuan sebagai alas kaki supaya kaki kita tidak sakit waktu berjalan, dan lain sebagainya. Demikian juga saudara, ketika Allah menciptakan alam semesta ini, ada tujuannya. Ketika Allah menciptakan manusia, yaitu kita, pun sama, ada tujuannya. Ini yang dikatakan oleh firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa segala ciptaannya memuliakan dan menceritakan kemuliaan Tuhan. Seperti dikatakan dalam Mazmur 19 ayat 2, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Artinya, ketika kita melihat langit yang begitu luas, yang indah, semua itu menunjukkan dan mencerminkan siapakah Allah itu. Dia adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang kreatif. Ketika kita melihat gunung yang tinggi, apa yang dapat kita lihat tentang Allah? Kita dapat melihat kebesaran dan kemahkuasaan Allah yang besar. Ketika kita melihat bunga-bunga yang indah, apa yang dapat kita lihat tentang Allah? Allah yang kreatif. Demikian juga ketika Allah menciptakan manusia, ada tujuannya, yaitu untuk memuliakan Tuhan. Dalam Kejadian 1 ayat 26 dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saudara, melalui ayat ini kita mendapati manusia diciptakan segambar, serupa dengan Allah. Artinya, manusia itu harus mencerminkan siapakah Allah yang telah menciptakannya. Dan kita dicipta dengan tujuan untuk mencerminkan Allah, memuliakan Allah, Sang Pencipta kita. Sehingga muncul pertanyaan, bagaimana kita dapat memuliakan Allah? Untuk dapat memuliakan Allah, berarti kita harus mengenal terlebih dahulu siapakah Allah itu. Tanpa kita mengenal siapa Allah yang kita sembah, mustahil kita dapat hidup memuliakannya. Dan untuk mengenal siapakah Allah itu, berarti kita harus mempunyai relasi yang mendalam, yang benar dengan Allah. Tanpa ada relasi yang intim dengan Kristus Tuhan kita, maka kita hanya tahu di permukaan siapakah Allah yang kita sembah. Kita tidak akan tahu apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Saudara, ketika kita semakin mengenal Allah, maka kita akan menjadikan Kristus sebagai pusat hidup kita.
Kristus yang menjadi fokus dari keseluruhan hidup yang kita jalani. Saudara, ketika kita menempatkan Kristus sebagai pusat hidup kita, berarti kita menempatkan Kristus sebagai Tuhan atas seluruh hidup kita, atas seluruh aspek kehidupan yang kita lakukan, baik pekerjaan, keluarga, di mana semua itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Menempatkan Kristus sebagai teladan atas hidup kita, di mana kita ingin terus belajar menjadi serupa dengan Kristus dalam segala hal, baik dalam pikiran, perkataan, maupun karakter kita. Menempatkan Kristus sebagai tujuan atas hidup kita, yaitu memuliakan Allah, di mana kita menyadari dengan jelas bahwa tujuan hidup kita bukan lagi tertuju kepada diri kita, tetapi kepada Tuhan yang telah menebus dan menyelamatkan kita, sebab hidup kita adalah milik Tuhan. Demikian juga Paulus. Dia menyadari betul bahwa dirinya diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Karena itu dalam ayat Mas yang kita baca hari ini dikatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Paulus menyadari betul Tuhan adalah sumber dari segala sesuatu yang dia miliki, dari Dia. Maka responnya dia harus menyembahnya. Paulus menyadari bahwa Tuhan yang menyertainya, maka responnya dia harus bersandar kepadanya. Paulus menyadari bahwa Tuhan adalah tujuannya, maka responnya, motivasinya ialah memuliakan, meninggikan Allah. Karena itu dalam 1 Korintus 10 ayat 31, Paulus berkata, jika engkau makan, jika engkau minum, dan jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Artinya saudara, dari hal yang kecil, makan, minum, sampai hal yang besar, keseluruhan hidup kita, pekerjaan kita, keluarga kita, haruslah berfokus kepada Tuhan, haruslah memuliakan Tuhan. Saudara, ingat, memuliakan Allah bukan berarti menjadikan Allah mulia karena Ia kurang mulia, bukan. Karena Allah sudah mulia sejak dari kekekalan, dan tidak ada dari ciptaan yang dapat menjadikannya lebih mulia. Memuliakan Allah artinya mencerminkan kemuliaan Allah melalui kehidupan kita. Saudara, ini yang Tuhan inginkan di setiap kita. Sadari kita orang berdosa yang sudah Tuhan selamatkan, dan sekarang hidup kita adalah milik Kristus, milik Tuhan. Maka kita harus kembalikan dan pergunakan hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara, mari kita ambil komitmen hidup memuliakan Tuhan dalam segala hal yang kita kerjakan di tengah-tengah dunia ini. Kiranya renungan ini boleh memberkati saudara sekalian. Amin. Bapa di sorga, terima kasih. Bimbing kami, mampukan kami, dan tolong kami Tuhan, agar keseluruhan hidup kami, di dalam pikiran, perkataan, dan tindakan kami, boleh sungguh memuliakan nama Tuhan. Supaya melalui kehidupan kami, nama-Mu dikenal, dan Engkau Tuhan boleh dimuliakan, ditinggikan. Tuhan, tolong setiap kami. Terima kasih Bapa, kami bawa hidup kami sepanjang hari ini dalam tangan Tuhan. Biar Engkau yang menyertai kami, Tuhan yang menolong kami, dan pula Tuhan pula yang memberkati setiap kami. Berbagai aktivitas kami hari ini, baik kami bekerja di kantor, baik kami bekerja sebagai buruh, baik kami bekerja sebagai supir, baik kami bekerja sebagai staf gereja, baik kami bekerja sebagai manajer, ataupun sebagai direktur di perusahaan kami. Tuhan, tolong kami, berkati kami, sertai kami. Biar Tuhan, apa yang kami kerjakan dengan penuh tanggung jawab buat Tuhan, dan kami nyatakan di dalam pekerjaan kami masing-masing. Berkati Tuhan kesehatan kami dalam kondisi kami yang tidak mudah saat ini oleh karena pandemi corona. Tuhan menjaga kami, melindungi kami. Biar Tuhan juga yang memperisai kami dengan pertolongan Tuhan. Berkati Tuhan, mungkin kami ada sakit, terkena virus corona, kami sedang isolasi Tuhan. Tuhan pulihkanlah keadaan kami, berikan kami daya tahan tubuh yang baik,
dan sembuhkanlah keadaan kami. Sungguh Tuhan, kepadamu kami bawa diri kami. Kami bergumul masalah keuangan. Tuhan juga tolong Engkau buka jalan masalah keuangan yang kami sedang hadapi saat ini. Cukupkan keperluan kami. Tuhan tolong. Kami juga Tuhan yang bergumul dengan masalah relasi dalam keluarga kami. Hubungan dengan suami, dengan istri yang sedang tidak harmonis. Hubungan dengan anak yang tidak harmonis. Atau hubungan dengan mertua yang sedang bermasalah. Tuhan tolong. Biar Engkau hadir Tuhan. Memberikan kedamaian, memberikan pengampunan. Dan biarlah Tuhan hubungan kami, relasi kami kembali dipulihkan. Tuhan, kami bawa hidup kami, pekerjaan dan keluarga kami hanya kepada Engkau. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, dan mari kita melakukan minimal satu kebaikan kepada sesama kita pada hari ini. Dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.